Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tema kita kali ini adalah manfaat hujan. Bumi merupakan planet yang ada di tata surya yang sangat luar biasa. Dikatakan sebagai planet yang luar biasa karena bumi merupakan planet yang bergejolak, sama halnya dengan ciri-ciri planet lainnya. Bumi juga terdiri dari unsur-unsur yang menyusun di dalamnya. Unsur yang ada di dalam bumi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang karena keterkaitan masing-masing unsur ini maka menjadikan bumi mengalami peristiwa tertentu. Hal ini karena masing-masing unsur bisa mengalami perubahan bentuk tertentu hingga memunculkan peristiwa tertentu pula. Berbicara mengenai berbagai macam peristiwa di bumi, maka akan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Ada berbagai macam bentuk peristiwa alam yang ada di bumi, misalnya hujan, petir, angin, topan, munculnya pelangi, munculnya aurora, hingga pemanasan global. Dan masih banyak lagi. Dari berbagai macam bentuk, dari berbagai macam peristiwa bumi, ada satu peristiwa yang seringkali kita alami. Peristiwa ini yang dimaksud adalah hujan. Proses terjadinya hujan. Hujan merupakan salah satu peristiwa di bumi yang paling sering kita jumpai. Ya, di Indonesia terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau merupakan musim yang panas dan terik, mana hujan jarang sekali turun. Sementara musim penghujan merupakan musim justru kebalikan dari musim kemarau. Musim penghujan merupakan suatu musim di mana hujan sering kali turun dengan intensitas yang tinggi, sehingga ketika musim penghujan tiba, kita akan sering mendengar berita banjir terjadi di mana-mana. Hujan merupakan peristiwa turunnya butiran-butiran air yang berasal dari awan yang mana terbentuk atas peristiwa penguapan air laut. Barangkali ketika di SD kita sudah belajar mengenai hujan dan juga proses terjadinya hujan tersebut. Mengenai terjadinya hujan sendiri merupakan beberapa proses yang sedikit panjang. Namun panjang atau tidaknya proses ini terbentuk pada kondisi dan juga tempat terjadinya hujan tersebut. Setidaknya setiap jenis hujan mempunyai sebab yang berbeda-beda. Pada dasarnya hujan terbentuk karena beberapa tahapan dan proses. Pertama, pemanasan. Proses terjadinya hujan pertama kali karena adanya pemanasan yang disebabkan karena sinar matahari yang terik. Sinar matahari terik akan menyebabkan terjadi sumber air. Menyebabkan berbagai sumber air di bumi mengalami pemanasan. Pemanasan disebabkan oleh matahari ini sifatnya alami, sehingga hanya pemanasan inilah yang mampu menjadikan terjadinya hujan. Dan di daerah tropis, yakni daerah yang dilalui garis ekuador, maka akan mengalami pemanasan yang lebih banyak daripada daerah yang tidak dilalui garis ekuator. Kedua, penguapan. Setelah mengalami pemanasan, selanjutnya proses penguapan. Ketika kita duduk di bangku SD, kita juga telah mempelajari berbagai macam bentuk benda. Salah satu yang kita pelajari, apabila benda cair dipanaskan, maka akan terjadi penguapan, yaitu benda cair tersebut akan berubah bentuk menjadi uap. Ketika mengalami pemanasan, sumber air yang ada di bumi juga berbentuk cair akan mengalami penguapan. Ketika sumber air ini mengalami penguapan, maka air tersebut akan berubah menjadi uap air yang berbentuk titik-titik air. Kemudian titik air tersebut akan bergerak naik ke atas karena terbawa oleh angin dan juga akibat tekanan udara yang ada di sekitar daerah penguapan tersebut. Dia berbentuknya awan. Setelah uap air yang terbentuk akan naik ke atas, maka lama-lama akan berbentuk awan. Awan yang berbentuk merupakan awan terdiri atas uap air ketika penguapan yang disebabkan panas matahari. Awan tersebut lama-kelamaan akan membesar dan terakumulasi. Awan tersebut akan tertiup
angin, karena semakin tinggi awan akan semakin besar awan yang tertiup angin. Ini lama-kelamaan akan terkumpul dan beberapa daerah dan ketinggian tertentu. 7. Turunnya hujan. Setelah awan tersebut terakumulasi yang terkumpul menjadi gumpalan yang cukup besar, maka karena tekanan udara tertentu yang ada di daerah tersebut, awan yang terdiri dari uap air tersebut akan mengalami kejenuhan. Kemudian akibat kejenuhan awan ini, maka air yang terkandung dalam awan pun lama-kelamaan akan terjatuh dan menjadi titik hujan. Ini yang kemudian terbentuk menjadi hujan. Lebat atau tidaknya hujan tergantung pada intensitas air yang terkandung dalam awan. Dan terkadang juga karena kondisi yang ada di sekitarnya, misalnya angin dan lain sebagainya. Itulah beberapa tahapan proses terjadinya hujan. Manfaat hujan. Hujan adalah satu peristiwa yang kerap kali kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menciptakan proses yang sedemikian rupa bukan tanpa alasan, seperti halnya hujan. Di balik terjadinya hujan, manusia akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Manfaat hujan ini akan dirasakan manusia dan juga makhluk lainnya. Bahkan tidak hanya makhluk hidup saja, namun juga harus memberikan manfaat bagi bumi yang kita tempati. Ada banyak sekali manfaat hujan. Antara lain, menyuburkan tanaman. Manfaat dari hujan yang pertama adalah menyuburkan tanaman. Ini adalah hal yang pasti karena tumbuhan sangat membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Karena air akan berperan sebagai air minum, maka tumbuh-tumbuh. Bagi tumbuh-tumbuhan, air yang cukup diterima oleh tumbuhan akan menyebabkan tumbuhan tersebut tumbuh subur dan juga mudah berkembang. Yang kedua adalah persediaan air minum. Hujan yang juga bisa bermanfaat sebagai salah satu penyedia air minum, meskipun kita telah mengetahui bahwasanya air minum biasanya diambil dari sumber air yang ada di dalam tanah atau dari daerah pegunungan. Namun ternyata air minum juga bisa disediakan dari air hujan. Yang ketiga, sebagai sumber perekonomian sebagian masyarakat. Air hujan juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Ada beberapa profesi yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan turunnya hujan. Beberapa profesi tersebut antara lain adalah ojek payung, taksi, ataupun bagi orang yang menjual beberapa perlengkapan hujan. Dengan demikian, orang ini akan mendapatkan penghasilan lebih ketika musim hujan datang. Selain profesi yang telah disebutkan di atas, ada pula beberapa penjual makanan yang laris apabila berjualan di musim penghujan. Misalnya penjual makanan serba hangat, karena orang akan mencari makanan yang serba hangat ketika hujan sedang turun. Keempat, mendukung keberhasilan dalam bercocok tanam. Manfaat hujan yang lainnya adalah mendukung keberhasilan bercocok tanam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan dan kesuburan tanaman sangat bergantung kepada air. Sebagian masyarakat di Indonesia mempunyai profesi sebagai petani, dan demikian hujan akan sangat menguntungkan petani. Petani tidak perlu repot membeli air untuk menyiram tanaman karena sudah ada hujan yang turun. Yang kelima, sumber tenaga listrik. Sebagai sumber tenaga listrik, kekuatan hujan terkadang dapat menimbulkan kekuatan untuk dapat memunculkan energi listrik. Terkadang pula hujan yang turun menyebabkan terjadinya petir. Petir merupakan listrik alam. Ada alat yang bisa digunakan untuk menangkap kekuatan darah petir dan menyimpannya sebagai sumber listrik. Apabila listrik alam kita kumpulkan, maka kita bisa sedikit menghemat pembuatan listrik yang terbuat dari bahan bakar fosil, yang terkadang dapat membahayakan bagi manusia. Yang keenam, menghemat air tanah. Manfaat hujan yang selanjutnya adalah bisa menghemat kita dalam menggunakan air tanah. Kita semua tahu banyak sekali fungsi yang diperoleh dari air hujan. Oleh karena itu, air hujan ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang. Maka kita dapat menghemat penggunaan air tanah. Yang ketujuh, menjaga kelangsungan hidup manusia. Dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Kemudian demikian pula dengan hujan. Oleh karena itu seringkali orang menyebutnya bahwa hujan yang turun merupakan suatu berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedelapan, memperbaiki kualitas udara. Salah satu fungsi yang sangat penting dari adanya hujan adalah memperbaiki kualitas udara di sekitar kita.
kita. Udara yang berada di sekitar kita sudah banyak sekali tercemar polusi udara. Maka seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, yang beberapa macam peralatan elektronik yang menimbulkan zat tertentu. Dengan adanya hujan, maka keadaan udara yang tercemar itu akan ternetralisir. Seperti halnya ketika udara sekitar kita tercemar oleh banyak sekali debu, maka ketika menyiram dengan air, maka debu tersebut akan hilang dan kembali bersih. Itulah beberapa manfaat dari adanya hujan yang turun. Selain manfaat yang telah disebut di atas, masih banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Irma Laksana.